sedulur, konten hari ini saya ambilkan dari berita Jawa Pos Radar Semarang hari Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023 halaman 1. Ini seperti biasa, ini kasus rumah tangga. Judulnya seperti ini ya. Suami selalu bela istri muda, Lady pilih pisah. Jadi, suami selalu membela istri muda, istri tuanya pilih berpisah. Nah, ini judulnya seperti ini. Ini nanti saya bacakan, terus sekalian saya tanggapi, ya, dan nanti di akhirnya saya kasih solusi jalan penyelesaiannya. Ya. Berani berpoligami harusnya juga berani berbuat adil. Nah, ini sebagai seorang suami, ya. Namun tidak dengan jondori. Ayah dua anak ini berani berpoligami tapi tak adil dengan kedua istrinya. Jadi kalau gitu ya jangan berpoligami, ini tidak bisa adil ya. Akibatnya rumah tangganya bersama istri pertamanya yang nama samarannya Lady Sandi pun harus kandas. John selalu membela istri mudanya, namanya Preti. Juga dengan nama samaran ya. Tidak hanya satu atau dua kali, hampir setiap hari. Ya. Lady dan Preti sering kisruh karena hal sepele. Karena itulah John sering marah-marah. Jadi ini istri dua itu hidup serumah dengan, jadi istri muda hidup serumah dengan istri tua ya, dan suaminya. Nah ini, wah ini anginnya agak lumayan kencang lur, jadi sampai dipegangi ya. Nah. Saya teruskan lur ya. Anehnya yang dapat amukan sang suami hanya Lady, sedangkan istri mudanya selalu dibela. Jadi abot sih, berat sebelah. Karena itulah Lady tak tahan dengan suaminya. Ia pun memutuskan untuk berpisah dan lebih memilih menjaga. Tak cerai. Lagian Mas John berani poligami harusnya juga berani bertanggung jawab. Rumahnya dipisah, kebutuhan dicukupi. Lah ini enggak bisa dua-duanya. Malah Preti terus yang disayang, ujar Lady. Saat ditanya, Lady mengaku terpaksa mengizinkan suaminya menikah lagi. Ia tak tega jika perpisahannya berpengaruh buruk pada mental anak-anaknya. Mau nolak ya gimana? Anak butuh makan, mau pisah juga kasihan. Takutnya anak-anak dibully teman-temannya, katanya. Meski sakit hati, Lady tetap bertahan, namun lama-lama kesabarannya habis. Preti selalu berbuat ulah, mulai dari menyalahkan Lady karena masakan gak enak, serta mengadu dombanya dengan John. Nah, jadi si Preti ini suka ngadu, saya males-malesan di rumah, jadinya ya ribut terus udah. Lady menyayangkan sikap suaminya yang tak adil. John selalu membela istri mudanya. Hal ini membuat Lady tambah sakit hati. Selain pemberian nafkahnya berkurang, Lady juga tak pernah mendapat jatah dari suaminya. Nah, ini gimana ya, namanya punya istri harusnya dicukupi semuanya.
ya, andai kata apa berpoligami gitu. Makanya poligami itu menimbulkan petaka ya. Memang Mas John itu suami nggak tahu diri, udah dikasih izin nikah lagi, bukannya bersyukur, malah nyanyain anak istri pertamanya kalau nah, yang membuatnya tega untuk berpisah bukan karena kasih sayang Joshua terhadapnya luntur, tapi kasih sayang untuk anak-anaknya juga mulai hilang. Ia tak lagi menggubris permintaan sang anak untuk bermain ataupun sekedar membeli es krim di supermarket. Kalau anak saya udah disakitin ya buat apa bertahan, percuma juga, mending balik ke rumah orang tua katanya. Lah ini lur ya, kisah seorang suami yang hidup berpoligami ya, yang istri tuanya disia-siakan, malah tidak dikasih jatah. Nah, terus gimana gitu. Nah, sedangkan istri mudanya selalu disayang dan mungkin selalu dimanja, selalu diperhatikan. Nah, inilah membuat si istri tuanya sakit hati, akhirnya minta cerai. Nah, ini sebetulnya gimana nih? Nah, ini kalau orang mandang pasti ini menyalahkan Mas John Duri ya, pasti menjelek-jelekan ya. Tapi memang benar ya gitu. Nah, ini sebetulnya permasalahannya gimana kok sampai bisa Mas John Duri menikah atau berpoligami. Ini ya sumber permasalahan sebetulnya berada di pihak Mbak Lady Sandi ya, Mbak Lady Sandi belum mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya. Nah, nanti kalau sudah mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tua, sebetulnya tidak akan terjadi berpoligami. Jadi seperti itu. Karena apa? Hasil dari ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tua itu hasilnya kasih. Jadi otomatis mengasihi Mbak Lady Sandi, selain itu tidak ada yang dikasih. Hanya kasihan biasa, tapi sama istri itu bahkan lebih gitu loh. Jadi tidak bakal ingin membagi cinta, tidak bakal. Jadi seperti itu. Kalau sudah mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari si Mbak Lady Sandinya, karena belum otomatis dia dibuat dibuat kecewa. Jadi seperti itu. Karena Mbak Lady Sandi nggak bisa apa-apa, digujer sama orang tua. Nanti harusnya dilepas ya. Lepasnya pakai ridho pasrah sumeleh. Jadi seperti itu. Ini sebetulnya mudah sekali kasusnya. Jadi permasalahannya itu untuk menyelesaikan cuma ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tua aja. Jadi kembali ke Mbak Lady Sandinya. Lah terus bagaimana nanti sama si Mas John Durinya lah. Mas John Durinya nanti kalau sudah minta ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tua, otomatis nanti akan enak ya. Kehidupannya akan langgeng. Nah terus bagaimana yang sudah terlanjur mempunyai istri ya, kemungkinan bisa terus berpoligami, ataupun kalau enggak itu malah justru cerai gitu. Nah, tapi kalau sudah sama Mbak Lady sudah terlanjur cerai ya otomatis sama Mbak Reti ini nanti akan terus ya, terus seperti itu. Nah inilah jadinya orang kemaruk itu karena apa? Karena belum mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tua. Lah terus sedangkan si istri Mbak Lady Sandi belum mendapatkan ridho. Lah ini akhirnya apa? Si Mas John Durinya kemaruk. Istilahnya kemaruk itu apa ya? Ya serakah gitu loh. Ya serakah itu ingin selalu menang, pokoknya ingin punya istri lagi gitu loh. Nah bahkan kalau bisa malah melebihi dari ini, nah gitu. Itu namanya orang kemaruk karena tidak mendapat tuntunan, ya tersesat itu lah, tersesat, tidak mendapat tuntunan dari Yang Maha Kuasa. Jadi seperti itu. Nah mudah sekali ini cara penyelesaiannya. Dan nanti kalau sudah minta ridho kedua orang tuanya semua, ya otomatis akan kehidupannya dituntun oleh Yang Maha Kuasa, akan enak. Jadi seperti itu. Nah, tidak sulit permasalahan ini ya. Nah, tinggal lihat aja di konten saya. Nanti seperti itu. Di konten saya itu
untuk mendidik orang ya untuk kembali ke jalan yang benar tanpa melalui orang lain, tapi hanya dengan kedua orang tuanya masing-masing ya. Jadi tidak perlu orang lain tuh tidak perlu ya, tanpa tidak perlu minta bimbingan orang lain, enggak ya, hanya ridho aja, ridho pasrah sumelah dari kedua orang tuanya masing-masing lah, itu akan ke jalan yang benar ya. Yang bengkok-bengkok nanti akan lurus ya, yang hatinya gelisah akan menjadi tenang, akan rileks, akan ayem ya. Nah seperti itu. Nah cukup segini lur ya. Yosika Happy Priyansita, mulai sekarang apapun yang kamu inginkan saya ridho, saya pasrah, saya sumeleh. Ya Bu, saya terima ridhonya, saya terima pasrahnya, saya terima sumelahnya. Ya, masuk di hati, nyes. Kayak Pak piye ngono Oh, rasane? diulangi lagi Caca. Ayo, ben ngantek masuk temenan. Mana piye? Loh, itu loh masuk berarti asli nih. Dang, ben masuk temenan coba. Aku masuk itu hadiah kok. Jadi ngono. Yosika Happy Priyansita, mulai sekarang apapun yang kamu inginkan saya ridho, saya pasrah, saya sumeleh. Ya Bu, saya terima ridhonya, saya terima pasrahnya, saya terima sumelahnya. Nah, wis sempurna masuk Sudah. Nah, iki lho masuk berarti sesuk golek. Piye ngono Oh. rasane?